Shalom, selamat hari Minggu. Kita memasuki ibadah pada Minggu Trinitatis yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Sebelum memulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayatnya yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Oh
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat, titah yang ke-7 dan titah ke-8. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Melainkan kita harus membantu, memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian titah Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak untuk merenungkan segala dosa perbuatan kita terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Kita berdoa. Mari kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar.
Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 113 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab yang pertama ayat 29 sampai ayat 34. Kita baca secara responsoria dan di ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia.
Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kita sama-sama mengucapkan ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari remaja HKBP Ciputat.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 462 ayatnya yang pertama dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan pujian Kor Ama HKBP Ciputat.
Shalom, warta jemaat bisa kita baca yang sudah di-share Sintua Lunggu kita masing-masing. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami puji dan Allah yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kasih setia Tuhan yang setia menyertai kami, sehingga Tuhan kami dapat melaksanakan aktivitas, bisa melaksanakan pekerjaan kami, dan berkati Tuhan setiap aktivitas kami dan pekerjaan kami, supaya membawa sukacita bagi kehidupan kami, terutama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami masih memohon kepada Tuhan di hari yang akan datang, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kepada kami jemaat HKBP Ciputat ini kesehatan dan kekuatan. Tuhan tetap menyertai kami semua di setiap aktivitas kami. Juga Tuhan, saudara yang kukasihi kami dan yang mengasihi kami, dimanapun Tuhan berada, Tuhan tetap menyertainya. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena kami tetap dapat melaksanakan ibadah kami, walaupun Tuhan dengan terpisah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan,
Tuhan tetap mempersatukan kami untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kepada jemaat yang sudah memberi ilmu pengetahuan, waktu dan tenaga dalam ibadah kami ini, sehingga bisa kami berkomunikasi melalui media elektronik ini Tuhan. Tambahkan sukacita kepada mereka ya Bapa. Dan kami memohon kepadamu di saat ini yang masih kami hadapi Tuhan, yaitu adanya pandemi virus corona di negara kami, pun Tuhan di muka bumi ini. Biarlah Tuhan menjauhkan, menghilangkan ya Tuhan dari setiap pribadi kami, supaya kami tetap sehat, dan supaya di hari yang akan datang Tuhan, bisa kami berkumpul di ruhuria kami ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan para medis yang sudah memberi tenaga dan ilmu pengetahuan yang merawat pasien pandemi virus corona. Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada mereka, dan begitu juga Tuhan pasien yang dirawat, jamah Tuhan, dan angkat semua penyakit yang ada di tubuh mereka, dan berkati juga Tuhan obat-obatan dan makanan, supaya melalui itu Tuhan bisa mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Dan kami masih berdoa Tuhan, begitu juga Tuhan pemerintah kami, Tuhan juga memberkati dalam memimpin negara kami ini, dan berikan juga kesabaran dalam menghadapi semua apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tuhan, kami tak lupa mendoakan jemaat kami yang kurang sehat pada saat ini, ataupun Tuhan yang sedang pemulihan. Berikan juga Tuhan kesembuhan kepada mereka. Berkati Tuhan obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi mereka, supaya melalui itu Tuhan mereka memperoleh kesembuhan. Dan begitu juga keluarga yang merawat, tetap Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dan kami tidak lupa mendoakan jemaat kami yang berulang tahun minggu ini. Terima kasih Bapa, Tuhan menambahkan umur, tambahkan Tuhan kesehatan dan sukacita kepada mereka. Tuhan, kami tidak lupa kepada Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Nainggolan yang akan menaburkan firman-Mu. Berkati Tuhan yang sudah dipersiapkan Amang Pendeta kami ini, supaya kami yang mendengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan membawa sukacita Tuhan bagi kehidupan kami, dimanapun Tuhan kami beraktivitas. Tuhan, sungguh masih banyak permohonan dan doa kami yang kami mohonkan kepada Tuhan, dan apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan memberi kepada kami semua sesuai dengan kehendak-Mu. Di atas permohonan kami ini Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, baik itu Tuhan melalui perkataan kami atau melalui pikiran kami, supaya kami layak datang kepadamu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayatnya yang pertama dan yang keempat. Hari
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Untuk kedua kalinya saya memimpin ibadah virtual di HKBP Ciputat setelah adanya arahan dari pihak pemerintah supaya beribadah di rumah saja. Sebenarnya saya sungguh rindu untuk melihat saudara-saudara bertatap muka, karena memang rasanya lebih enak kalau menyampaikan firman Tuhan dengan tatap muka. Namun karena kita adalah sebagai bagian warga jemaat, warga negara yang taat akan aturan, maka kita menjalaninya sampai saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bisa bertemu kembali secara tatap muka di rumah Tuhan ini. Itulah kerinduan kita, kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dialaskan pada apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Demikian tertulis dalam Alkitab. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu adalah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang direncanakan secara matang dan rapi biasanya adalah sesuatu yang sangat berharga dan yang penting. Demikianlah ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakannya melalui suatu perencanaan yang sangat matang. Hal ini kita lihat pada ayat 26 sebagai lanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ungkapan ini menunjukkan bahwa langkah selanjutnya dari hari-hari penciptaan itu adalah penciptaan manusia. Dan penciptaan itu sudah melewati suatu proses yang panjang dalam urutan yang sangat rapi.
kita dapat melihat dari ayat pertama sampai ayat 25 bahwa rencana Allah untuk menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini dengan sungguh rapi. Dan puncak dari penciptaan itu adalah penciptaan manusia. Sehingga seringkali penciptaan manusia itu membuat orang berpendapat manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, cerita penciptaan bagi umat Israel merupakan kesaksian iman yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada, seluruh alam semesta bersama dengan isinya adalah merupakan hasil ciptaan Allah semata. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Allah sendirilah yang menciptakan, bukan melalui proses evolusi, bukan ciptaan para dewa seperti apa yang dikatakan oleh ajaran bangsa Babilonia yang bisa kita dapat baca dalam cerita Enuma Elis. Bahkan bukan seperti apa yang dikatakan oleh Torsa, orang Batak yang mengatakan jolmai mabudak siabulu. Tetapi saudara-saudara, sungguh Allah sendiri yang berkarya melalui perencanaan yang matang. Makanya tadi dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kesepakatan, ada kesatuan pendapat untuk membuat sesuatu yang menjadi wujud nyata dari rencana yang begitu indah, yaitu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, ada beberapa poin yang menjadi pesan bagi kita melalui perikop Kejadian 1 ayat 26 hingga 31 ini. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah bukan berarti seperti wajah kita sekarang ini. Jadi jangan cari-cari wajah Allah di dalam wajahmu. Karena wajah yang dimaksudkan sini atau gambar yang dimaksudkan atau rupa yang dimaksudkan bukan fisik, melainkan non-fisik. Maksudnya saudara-saudara, kalau Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, itulah memaksudkan ada sesuatu yang mengalir sebagai sumber keberadaan manusia itu yang akan dihidupi untuk selanjutnya, yaitu karakter serta sifat-sifat Allah. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ciptaannya tersebut. Saudara-saudara, kalau demikian, mari kita lihat bahwa penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah, bila kita perhatikan dari struktur bahasa, yaitu pada ayat yang ke-26 itu dikatakan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya saudara-saudara, kesegambaran atau imago Dei itu adalah dalam rangka untuk membuat manusia itu fungsional. Fungsional melakukan suatu tugas. Tugas yang diberikan oleh penciptanya untuk
merajai, menguasai semua ciptaan yang lain. Dengan kata lain, sebenarnya saudara-saudara, melalui kehadiran atau melalui keberadaan manusia di dunia ini, Allah berharap manusia itu bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui sifat dan karakternya, mengatur, mengelola, merawat demi keberlanjutan, kesinambungan, kelestarian alam ciptaan yang sudah diciptakan Allah sedemikian indah. Saudara-saudara, pemberian tugas merupakan suatu perwujud nyataan betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus bangga karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan suatu tugas yang mulia, menghadirkan kemuliaannya melalui tugas perawatan, tugas memelihara, tugas melestarikan alam lingkungannya. Wewenang atau mandat sebagai wakil Allah merupakan hak istimewa manusia yang menuntut tanggung jawab penuh yang didasari kepada ketaatan dan kesetiaan melakukan seturut dengan aturan, dengan peraturan-peraturan yang sudah diberikan Allah kepada manusia dalam melaksanakan tugas itu. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, pada penutup perikop ini, maka Allah melihat sungguh amat baik. Artinya saudara-saudara, ciptaan itu amat baik. Untuk itulah manusia itu ditugaskan berkuasa, agar keberadaan yang baik itu tetap bisa terjamin. Saudara-saudara, bagaikan seorang duta besar yang mewakili negaranya untuk menempati suatu kedudukan di negara lain. Dia merupakan wakil negaranya, wakil pemerintahnya dalam menyampaikan pikiran-pikiran dan juga dalam rangka merespon masukan-masukan dari negara di mana dia ditempatkan. Sebagai duta besar, dia tidak bisa bertindak semau hatinya. Tidak bisa menurut pikirannya sendiri, tetapi sudah ada aturan yang ditetapkan. Karena apa? Karena negara yang mengutus dia meminta pertanggungjawaban penuh. Tanggung jawab atas apa yang dipercayakan tersebut. Demikianlah saudara-saudara, sebagai manusia wakil Allah di dunia ini, dalam pengelolaan alam ini, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Pertanggungjawaban mana? Harus kita berikan setiap saat apabila Tuhan meminta itu kepada kita. Saudara-saudara, karya penciptaan itu sudah berjalan sedemikian rupa, dan di situ Allah melihat ada peranan manusia untuk melanjutkan keberlangsungan hidup daripada alam semesta itu. Dan di dalam itulah saudara-saudaraku, manusia harus dengan rendah hati melakukan tugas panggilannya supaya dia tidak tercela. Saudara-saudara, kalau Tuhan telah memberikan mandat itu kepada kita, maka kita dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur, menghargai kepercayaan itu. Namun saudara-saudara,
Apa yang terjadi di dalam proses perjalanan alam semesta ini? Apakah keindahan yang dinilai Tuhan pada waktu penciptaan pertama itu tetap terjamin setelah diserahkan tugas kepada manusia untuk merawat, untuk menata, untuk mengelola? Tidak, saudara-saudaraku. Kita sudah melihat betapa dunia ini sudah mengalami kehancuran. Hutan-hutan sudah banyak yang rusak. Bukit, gunung sudah digunduli. Yang mengakibatkan saudara-saudara, pertama, pemanasan global. Kemudian yang kedua, kalau hujan datang mengakibatkan banjir besar, sehingga menimbulkan banyak kerugian, banyak korban. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Kita diperhadapkan dengan polusi. Polusi udara. Udara kita sudah tercemar oleh karena perbuatan manusia. Air juga sudah kena evolusi, kena polusi. Sehingga ada banyak saudara-saudara spesies yang telah hilang. Bahkan menurut perhitungan bahwa sudah ribuan spesies flora dan fauna hilang dari tengah-tengah ciptaan Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal tadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, kalau kita membaca kepada Fatsal 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Artinya saudara-saudara, akibat dosa yang merasuk kehidupan manusia itu, maka manusia lupa diri akan tanggung jawabnya. Lupa diri akan ketaatan yang dituntut kepadanya, pertanggungjawaban yang diberikan kepadanya. Ada 3 hal yang sangat mempengaruhi perbuatan manusia yang merusak alam ciptaan Tuhan. Yang pertama, keserakahan. Manusia hidupnya serakah. Dia tidak pernah lagi merasa puas atas apa yang ada. Melalui keserakahan inilah manusia merambah hutan, merusak lingkungan. Kemudian egoisme. Dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya, tidak berpikir untuk kepentingan orang lain. Misalnya, dia tidak berpikir bahwa ada generasi-generasi yang akan datang yang membutuhkan keberadaan ciptaan Tuhan itu. Tetapi oleh karena dosa merajai diri manusia, maka manusia tidak peduli. Dan inilah yang ketiga, ketidakpedulian. Tidak peduli atas apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang penting kebutuhannya tercukupi. Namun saudara-saudaraku, sebenarnya kerusakan imago Dei atau keseimbangan itu sudah dipulihkan melalui apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama dan sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya saudara-saudara, sebagai orang percaya yang sudah hidup dalam Kristus, kita dipulihkan sebenarnya kepada kesegambaran itu. Kita dimampukan untuk bisa berbuat sesuai dengan tuntutan yang pertama itu. Sekarang pertanyaan, adakah kita sadar bahwa kita ini adalah berada sebagai ciptaan yang baru? Kalau kita sadar, maka sudah barang tentu kita akan melakukan tugas panggilan itu untuk merawat, menata,
memelihara ciptaan Tuhan dengan baik. Selanjutnya saudara-saudara, dikatakan bahwa manusia dalam kehidupannya juga terpanggil untuk semakin bertambah banyak. Apa maksudnya saudara-saudara? Pentingnya pertambahan populasi, reproduksi, kelanjutan generasi dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Karena apa? Karena usia manusia tidak sama panjangnya, batasnya dengan usia alam ciptaan yang ada. Ada keterbatasan usia manusia, katakanlah sampai 100 tahun. Sesudah 100 tahun, siapa lagi kalau tidak ada reproduksi? Makanya Tuhan mengatakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Saudara-saudara, ungkapan ini juga perlu kita maknai bahwa semakin banyak orang yang berbuat, melakukan tugas panggilan itu, maka sebenarnya semakin banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk pelestarian alam lingkungan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik, dibutuhkan saling peduli, saling menopang, saling menolong, saling mengasihi, dan harus dijauhkan saling berebut kekuasaan, saling merebut kehormatan. Orang Batak mengatakan, tapakna do tajumna rimnita hido guguna. Kalau ada kebersamaan antara ciptaan atau manusia yang banyak ini, maka sungguh akan menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia ciptaan yang menerima mandat itu, harus dijauhkan egoisme. Berikutnya, pesan yang mau disampaikan oleh perikop ini ialah kebutuhan manusia dipersiapkan oleh Sang Penciptanya. Ayat 29. Allah tahu bahwa di dalam mengelola, dalam memelihara, manusia itu butuh energi, butuh kekuatan. Oleh karena itu, Allah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Kalau kita baca pada ayat 29 dikatakan bahwa makanan yang dipersiapkan itu adalah dari pohon-pohonan, dari biji-bijian. Artinya saudara-saudara, sebenarnya pada mulanya manusia itu adalah vegetarian. Tetapi timbul pertanyaan, mengapa sekarang ini orang Kristen justru paling doyan makan daging? Apalagi orang Batak. Saudara-saudara, mari kita baca dalam Kejadian pasal 9 ayat 3. Allah telah merubah aturan yang mengatakan vegetarian bisa memakan daging. Nanti ibu bapak saudara-saudara bisa membaca Kejadian 9 ayat 3 di mana dikatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi jangan takut makan daging. B1 kah atau B2? Yang penting jaga kebersihannya. Oleh karena itu saudara-saudara, mengelola, merawat ciptaan tidak perlu merasa cemas, merasa ragu, takut akan apa yang kita butuhkan dalam melakukan tugas itu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mempersiapkan sumber daya alam cukup kaya. Dipersiapkan oleh Tuhan. Manusia atau kita hanya diharapkan berusaha mengelola,
bahan yang sudah ada menjadi sumber energi kehidupan kita. Disinilah saudara-saudara, manusia itu harus punya daya kreativitas agar sumber daya alam yang sudah disediakan itu sungguh menjadi energi bagi kehidupannya dalam menunjang pelaksanaan tugas, panggilan, perawat, penata, pengelola, penjaga kelestarian alam semesta. Dan yang terakhir saudara-saudara, seperti saya sudah singgung tadi, bahwa cerita penciptaan ini diakhiri dengan kata sungguh amat baik. Pada kesimpulannya saudara-saudara, semua ciptaan serta semua pelaksana tugas panggilan yang diemban oleh manusia adalah dalam rangka untuk menjaga, menjamin apa yang sudah diperbuat Allah itu tetap ada dalam kondisi baik. Bahkan dikatakan sungguh amat baik. The best. Tapi seperti saya katakan tadi, apakah sudah ditemukan yang terbaik itu? Masih belum. Oleh karena itu, ini menjadi pesan kepada kita supaya kita berusaha sedemikian rupa di dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Karena dengan demikian kita akan menjadi wakil Allah yang sungguh membawa kemuliaan Allah di tengah-tengah ciptaannya ini. Marilah saudara-saudaraku, kesetiaan, ketaatan hanya ada apabila Roh Kudus itu diam di dalam kita. Kemampuan melakukan yang baik itu hanya bisa dilakukan dengan setia apabila Roh Kudus yang menguasai. Seperti khotbah pada minggu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun. Roh Kudus menuntun perjalanan umat percaya untuk melakukan perjalanan hidupnya sambil memenuhi tugas panggilannya. Demikianlah saudara-saudara, ketika kita hadir di dalam pergumulan bersama di tengah bangsa dan negara yang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kesetiaan dan ketaatan atas aturan yang sudah dilakukan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kita adalah juga bagian daripada ketaatan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai mandataris Tuhan dalam menjaga agar benar-benar cepat pemutusan mata rantai daripada virus COVID-19 ini. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menjadi orang yang berharga di matanya dan orang yang sudah dipercayakan melakukan suatu tugas yang mulia, merawat alam ciptaannya. Terpujilah Tuhan di dalam Kristus Yesus yang sudah memperbaharui hidup kita dan melalui Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kehadiran kami sebagai mahkota ciptaan-Mu. Walaupun terkadang kami tidak dapat menjaga keindahan mahkota itu, oleh karena seringkali kami tergoda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan rencana Tuhan dalam merawat, dalam menata, mengelola, memelihara alam lingkungan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon ampun ya Bapa di sorga, mampukan kami menerima pembaharuan melalui darah Yesus Kristus dan melalui tuntunan Roh Kudus, agar kami adalah duta-duta yang sungguh bertanggung jawab
dalam kesetiaan kepadamu. Kami berdoa Tuhan dalam perjalanan hidup kami untuk selanjutnya, di tengah gereja, dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan masyarakat, tengah bangsa dan negara ini, bersama dengan Tuhan kami akan berjalan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat pertama dan ayat yang ketiga sambil kita menyerahkan persembahan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 Kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami.
yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan kepada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami adalah milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukurinya. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu, yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih atas persekutuan kita walaupun ini melalui virtual. Biarlah kita semakin disemangati oleh Roh Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Dan tetap ingat, Anda dan saya adalah duta Allah untuk memelihara ciptaannya. Amin.